Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali dengan Bu Yeti di pertemuan 4 ini ya. Beberapa waktu yang lalu sudah Ibu share mengenai video komponen gaji ya, tunjangan dan sebagainya yang itu isinya itu adalah di perusahaan atau swasta. Nah, untuk mengacu kepada mengenai gaji ini, gaji dan tunjangan ini, ya, jadi pemerintah ini sebenarnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan kelayakan dalam pemberian gaji kepada tenaga kerja maupun pegawai. Jadi kita lanjutkan sekarang mengenai dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pemberian upah gaji, ya, baik itu di swasta maupun di pegawai negeri atau yang sekarang disebut dengan ASN, aparatur sipil negara. Ya, jadi pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja, kalau itu untuk swasta, itu sudah mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan penggajian, ya, mulai dari struktur dan skala upah sampai dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang mengatur sampai sedetail mungkin mengenai gaji. Demikian juga dengan peraturan yang mengatur mengenai penggajian khusus untuk pegawai negeri sipil yang selalu ada perubahan ya, perubahan karena adanya penyesuaian gaji atau kenaikan gaji pokok yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, apa saja yang mendasari ya, apa saja yang mendasari kegiatan atau penggajian ini, masalah gaji ini ya. Ya, ini ya. Peraturan yang mengatur gaji ya kita bagi dua nantinya ya, ada gaji untuk swasta maupun gaji untuk pegawai negeri sipil. Ini akan kita pelajari semuanya. Peraturan yang mengatur gaji atau upah swasta ya, ada 4. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Ya. Nanti rinciannya nanti akan isi-isinya per babnya nanti akan Ibu sampaikan di slide berikutnya. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Jadi Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 ini yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja ini mengatur tentang tunjangan besaran ya, mulai besaran, cara pembayaran dan sebagainya, tunjangan hari raya yang harus atau yang wajib diberikan perusahaan kepada para pegawainya atau buruh yang ada di lingkungan perusahaannya. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2016 tentang uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Jadi kalau misalnya kita bermalam di hotel, itu ada fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh hotel ya. Jadi ada apa namanya, misalnya yang tergantung dari standar kelas kamarnya ya, dan harganya tentunya. Ada kadang hotel yang menyediakan lengkap ya di kamar mandinya itu ada shower, apa namanya, ada perlengkapan yang tidak boleh dibawa pulang oleh pelanggan atau yang menginap di hotel. Kemudian ada juga pemanas air untuk membuat minuman ya. Kemudian ada juga perlengkapan lain yang disediakan seperti gelas dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh dibawa pulang. Nah, ketika ada kehilangan di situ, maka yang menginap itu harus membayar. Nah, uang-uang servis ini nanti itu yang dikelola oleh hotel ini nanti, itu ada tata cara pembagiannya kepada pegawai. Ya. Nah, itu nanti akan
di slide berikutnya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ya, sebenarnya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, ya, ini membahas mengenai macam-macam mengenai kepegawaian, ya. Di kelas 11 sebenarnya ya, mestinya kalian sudah mempelajari ini dari kelas 11 karena di dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini itu dijelaskan segala sesuatunya yang terkait dengan upah, ya, mulai dari gaji pokok, tunjangan, ya, tunjangan tetap, tunjangan lain-lain, kemudian THR, uang servis, kemudian bonus dan lain-lain, ya. Jadi mestinya kalian sudah punya ini, mestinya karena di kelas 11 itu kita membahas mengenai apa itu tenaga kerja, apa itu pegawai, ya, itu ada di peraturan ini, ya, dimuat juga di peraturan ini, ya. Kita lanjutkan dengan slide yang berikutnya. Nah, ini Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Ya. Di dalam peraturan menteri ini ada 7 bab yang dibahas di sana. Yang pertama mengenai ketentuan umum. Ya. Ketentuan umum itu di peraturan, undang-undang dan sebagainya itu memuat mengenai pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan yang akan dibahas di dalam peraturan ini. Ya. Misalnya mengenai apa itu skala upah, apa itu struktur, dan sebagainya, siapa yang disebut dengan pengusaha, dan sebagainya. Ya. Kemudian bab 2, ini membahas mengenai penyusunan dan pemberlakuan struktur dan skala upah. Ya. Jadi bagaimana menyusun dan menyusun struktur dan skala upah serta pemberlakuannya. Nah, ini harus sesuai dengan kalau perusahaan mau membuat struktur skala upah ini harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 ini. Tidak boleh menyimpang dari ini. Perusahaan harus membuat struktur dan skala upah. Setelah struktur dan skala upah dibuat, ya di bab 3, ini di pemberitahuan dan peninjauan struktur dan skala upah. Diberitahukan, ya, diberitahukan kepada pemerintah. Ya, nah nanti akan ditinjau apakah struktur dan skala upah ini sudah memenuhi standar yang harus yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian di bab 4 itu ada pengawasan. Ya. Struktur dan skala upah yang telah ditetapkan ini harus dilaksanakan. Ya. Skala upahnya berapa itu nanti ada penghitungannya ya di sana ya nanti ya. Jadi di lampiran itu atau di penjelasannya itu nanti silakan kalian nanti membacanya sendiri ya. Itu ada struktur dan skala upah. Nah, ini harus dilaksanakan. Nah, pemerintah wajib melakukan pengawasan apakah skala upah yang sudah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau misalkan tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi administratif yang dibahas di dalam bab 5 ini. Ya, jadi apa sanksi administratifnya bagi perusahaan yang tidak menerapkan itu dan sebagainya. Ya, di bab 6 ketentuan peralihan dan bab 7 ketentuan penutup. Ya, jadi untuk mengetahui mengenai bagaimana penggajian dan pemberian upah bagi pegawai tenaga kerja swasta, itu kalian harus mempelajari 4 peraturan ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Ya, ada 5 bab yang diatur di sana. Yang pertama mengenai ketentuan umum. Ya, ketentuan umum seperti yang sudah saya sampaikan itu hanya memuat mengenai pengertian-pengertian apa itu THR, ya, macam-macam yang ada kaitannya dengan
isinya peraturan ini. Ya. Yang kedua, besaran dan tata cara pemberian THR keagamaan. Jadi di situ ditetapkan berapa THR yang layak diberikan oleh perusahaan dan bagaimana caranya pemberian itu. Ya, ada ketentuannya kan ya, misal H-7 dan sebagainya itu nanti itu diatur dalam peraturan ini. Ya, bab ketiga pengawasan ya, sama halnya dengan di peraturan yang sebelumnya, semuanya dilakukan pengawasan. Apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dan akan dipantau. Ya. Jika tidak melaksanakan, maka akan ada denda dan sanksi administratif. Dan ada ketentuan penutup. Ya. Jadi THR ini wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ada ketentuan-ketentuannya juga di sana nantinya. Bagaimana kalau misalnya karyawan ini masih baru bekerja, yang mungkin masih 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau belum sampai 1 tahun. Bagaimana cara penghitungannya, berapa persen dari ketentuan THR yang harus diberikan. Apakah 100%, apa 50%, apa 25%, itu nanti ada di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja ini. Kemudian yang berikutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2016 tentang uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Usaha ini ya. Ada 7 bab. Yang pertama ketentuan umum sama ya. Kemudian bab 2 pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian uang servis. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, uang servis ini biasanya ada pada usaha hotel atau restoran yang ada di hotel. Ya. Nah, ini ada uang servis. Ya. Jadi kalau misalkan sampai memecahkan gelas, itu kan ada uang yang harus dibayarkan dari yang memecahkan tadi. Nah, uang ini larinya kemana? Ini diatur di dalam bab 2 ini. Ya. Jadi pembagiannya itu bagaimana nantinya itu, itu nanti apakah dibagi ke karyawannya semuanya atau ke atasan dan sebagainya, itu ada di dalam bab 2 ini. Ya. Kemudian ada pengawasan ya tetap ya sanksi administratif yang dikenakan bagi yang tidak melaksanakan itu ya. Misalnya di ketentuannya setelah uang dikumpulkan uangnya misalnya ya 1 bulan dikumpulkan semuanya, kemudian setelah dikurangi dengan barang-barang misalnya yang sudah dipecahkan atau itu untuk dibelikan lagi, nah itu masih ada sisa uang, nah uangnya itu dibagikan kepada karyawan. Nah, ini ada prosentase pembagiannya. Nah kalau tidak sesuai dengan prosentase yang ditetapkan, maka nanti akan ada sanksi administratifnya. Kemudian ada ketentuan peralihan dan lainnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian peraturan yang terakhir yang berkaitan dengan pengupahan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Ya. Ada 10 bab yang mengatur yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini. Yang pertama tentang ketentuan umum ya, pengertian-pengertian banyak sekali ya. Apa itu yang penghasilan yang layak itu yang bagaimana ya, upah minimum itu bagaimana dan sebagainya. Ya, kemudian kebijakan pengupahan ya. Kebijakan pengupahan ini membahas mengenai kebijakan apa yang terkait dengan upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ya. Bab 3 penghasilan yang layak. Nah, ini ada ketentuannya ya. Se-Indonesia ini wajib memberikan penghasilan yang layak bagi karyawannya. Penghasilan yang layak bagaimana? Ya, tentunya yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dari karyawannya. Ya. Kemudian ada pelindungan upah. Ya, pelindungan upah ini isinya itu mengenai bagaimana memberikan perlindungan kepada pegawai kalau upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya.
Kemudian bab 5 mengenai upah minimum, ya. Pernah didengarkan ya, upah minimum regional, berarti se-Jawa Timur ini ya. Nah, upah minimum ini adalah upah yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawannya, ya. Ada minimalnya, ya. Lebih dari itu, lebih dari upah minimum ini berarti lebih jauh, berarti lebih baik ya, berarti lebih baik ya. Jadi upah minimum ini tidak sama antara kota yang satu dengan kota yang lain. Ya, Probolinggo tidak bisa disamakan dengan Jakarta. Ya, kebutuhan hidup di Jakarta lebih mahal sehingga upah minimum di Jakarta jauh lebih besar daripada di Probolinggo. Jangankan di Jakarta, dengan kota kabupaten tetangga saja tidak sama. Kota Probolinggo tidak sama dengan Pasuruan dan sebagainya. Ya, nah upah minimum ini merupakan kesepakatan bersama yang ditetapkan antara pemerintah dengan perusahaan dan yang biasanya dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya, itu dulu Dinas Tenaga Kerja ya, sekarang ada perubahan nama itu ya. Upah minimum ini tidak boleh dikurangi, ya, karena sudah dihitung kalau upah minimum ini sudah memenuhi atau cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi karyawan. Ya, jadi dasarnya untuk memberikan upah misalnya di Kota Probolinggo ya dari upah minimum yang sudah ditetapkan di Kota Probolinggo yang sudah disetujui oleh gubernur. Nah, jadi harus dilaksanakan ini. Kemudian ada hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah ya di bab 6. Ya, apa saja yang masuk di dalam pengupahan itu ya. Ya, ada gaji pokok, ada gaji tunjangan tetap, tunjangan lain-lain, mungkin ada bonus ya, THR, tadi itu uang servis dan lain-lain. Kemudian bab 8 membahas mengenai sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup ya. Jadi ada 4 peraturan yang wajib kalian ketahui mengenai penggajian, masalah upah atau gaji bagi perusahaan swasta ya, bagi swasta atau perusahaan ya. Wajib ini harus di-download ya 4-4-nya ini. Ya, nanti ada tugas itu untuk ini. Kemudian saya lanjutkan dengan peraturan yang mengatur gaji pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara atau ASN sebutan sekarang ini ya. Ada 3 ini. Sebenarnya banyak ya. Ini yang kita ambil yang 3 saja ya. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Ya. Di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1977 ini diatur secara detail mengenai komponen gaji pegawai negeri sipil. Apa saja komponen gaji pegawai negeri sipil, termasuk tunjangan-tunjangan ya, tunjangan jabatan, kemudian tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras dan lain-lain. Ya, lengkapnya ada di situ. Ya. Kemudian yang masih berkaitan dengan masalah penggajian ini untuk pegawai negeri sipil adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini mestinya sudah kalian download di kelas 11 ini ya. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini membahas mengenai apa saja yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Ya. Jadi dasarnya masih peraturan yang mengatur gaji pegawai negeri sipil, peraturan sebelumnya. Ya. Peraturan Nomor 30 Tahun 2015 ya. Nah, di yang peraturan nomor 30 tahun 2015 ini
ini memuat perubahan ke-17. Jadi sudah ada 17 perubahan ya dari apa yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil ya. Nah, biasanya perubahan peraturan pemerintah ini hanya memuat mengenai daftar gaji pokok ya, karena kalau misalkan pemerintah menetapkan ada kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil, maka pasti ada perubahan mengenai besaran gaji pokoknya. Ya, dan ini harus diatur, ya, harus tertuang di dalam peraturan pemerintah. Ya, karena dasar untuk mengeluarkan uang ya ini peraturan pemerintah ini. Ya. Nah, kita lanjutkan mengenai isinya ini. Ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Jadi peraturan ini hanya memuat mengenai gaji, ya, gaji yang harus diberikan kepada pegawai negeri sipil. Ya, ada ketentuan umum. Kemudian ada gaji pokok. Ya, yang termasuk gaji pokok itu berapa, besarnya berapa. Kemudian ada kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Apa itu kenaikan gaji berkala? Apa itu kenaikan gaji istimewa? Ini dibahas di dalam bab 3. Kemudian ada tunjangan, ada banyak tunjangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan macam-macam ya. Nah, ini dibahas di dalam bab 4. Ya. Kemudian, nah ini yang masih ada kaitannya dengan sistem penggajian pada ASN atau pegawai negeri sipil ya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya, ini sebenarnya undang-undang ini dibahas di kelas 11 ini ya. Ya, cuman nanti yang mengatur masalah gaji itu ada di kalau tidak salah ada di bab 8 mengenai manajemen ASN. Ya, jadi nanti kalian mempelajarinya tidak usah yang lain-lain, khusus yang ada gajinya saja. Ya, jadi kalau tugasnya nanti silakan nanti download undang-undang ini, tapi nanti mempelajarinya yang khusus mengenai gaji. Kalau tidak salah ada di manajemen ASN itu. Ya. Yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Jadi di peraturan ini mengubah lampiran 2 dari peraturan pemerintah sebelumnya tentang daftar gaji pokok pegawai negeri sipil. Ya, nanti kalau ada perubahan daftar gaji pokoknya pegawai negeri sipil, nanti Mbak pasti ada perubahan kembali. Ya, ini sudah perubahan ke-17-nya. Ya, jadi tahun 2015 yang lalu berarti sudah ada kenaikan, ada perubahan mengenai daftar gaji pokok pegawai negeri sipil. Ya. Nah, isinya itu ini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau pegawai negeri golongan 1A gaji pokoknya berapa dan sebagainya sampai dengan yang golongan terakhir dengan masa kerjanya ya, masa kerja 0 sampai sekian tahun ya. Ini ada di sini. Jadi dasar pemberian besaran gaji pegawai negeri sipil ini untuk gaji pokoknya ya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 yang masih berlaku sampai saat ini. Ya, jadi ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bab 1 ya KD 3.1 yang kita pelajari. Ya. Nah, pada saat ini kalian sedang berada di dunia industri ya, dunia di instansi-instansi di mana kalian melaksanakan praktek kerja lapangan. Jadi nanti kalian bisa bertanya kepada kantor-kantor yang kalian tempati
bagaimana sistem penggajian untuk kalau misalnya di lingkungan pemerintah ya untuk ASN, kalau di swasta ya di bagaimana di kantornya itu, ya sistem penggajiannya. Saya kira kalau menanyakan sistemnya, ya diberitahu, tapi kalau misalnya kalian tanya, "Berapa Pak gaji, Bapak di sini?" Ya mungkin tidak diberitahukan ya, cuman kalau komponen gaji yang diterima, ya dan bagaimana caranya ya, misalnya, ada pengurangan, tunjangan kinerjanya, itu dasarnya dari apa, mungkin kalian akan diberitahu, ya. Jadi kalau di swasta itu, kehadiran itu diperhitungkan sekali ya. Nah, di pegawai negeri pun juga begitu ya, akan mengurangi tunjangan kinerjanya kalau misalnya absennya eee, tidak baik ya, tidak baik. Ada ketentuannya, ada poin-poinnya yang, untuk menghitung kurangnya berapa kalau misalnya tidak masuk berapa hari tanpa izin dan sebagainya, itu ada, eee, aturan yang mengatur itu ya. Ini yang, perlu Ibu sampaikan. Nah, kaitannya dengan apa yang Ibu sampaikan sekarang ini, ada tugas untuk kalian ya, tugas untuk kalian. Nanti silahkan, kelompok yang sudah ya sama ya, kelompok yang sudah kemarin ada ya, sesuai dengan nomor urut itu, silakan dilanjut. Nah, silakan kalian membuat project work ya. Kalian kan juga membuat project work ya untuk laporan, PKL-nya. Nah, ini, tugas kali ini membuat project work secara kelompok yang membahas mengenai gaji upah untuk PNS atau ASN dan swasta. Ya, nanti judulnya akan Ibu tentukan di flyer yang akan Ibu sampaikan nanti ya di Google Classroom. Ya, jadi tugas ini ya sama halnya project work. Silakan kalian download desainnya PPT ya, yang gratis itu ya untuk mempercantik tampilan dari project work kalian ya. Nah, tentunya untuk penilaian ini ada 3 kriteria yang akan Ibu tentukan untuk pemberian nilainya ya. Berapa nilai yang akan Ibu berikan? Ini ada 3 kriteria. Yang pertama, kedalaman isi materi ya, kelengkapan isi materi ini. Yang kedua, tampilan dari atau desain dari project work-nya, PPT-nya ya. Ya, project work dari PPT itu kan ya. Kemudian yang ketiga, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Nah, ini yang menjadi dasar untuk pemberian nilai. Nah, untuk masalah ulangan harian, sengaja Ibu tidak memberikannya di bulan Agustus ini karena kalian masih dibebani dengan PKL ya dan tugas-tugas PKL yang harus kalian laksanakan. Nah, tugas project work khusus untuk peraturan tentang gaji upah swasta dan PNS ini ya nanti dikumpulkan di akhir Agustus. Ya, di akhir Agustus. Ya, jadi masih ada waktu panjang. Silakan kalian download untuk undang-undang yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian kalian membuat materinya dan menuangkannya ke dalam desain PPT yang kalian pilih ya. Barangkali ini yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat ya. Insya Allah tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan ya. Kita sharing bersama ya demi kebaikan bersama ya. Yang jelas Ibu ingin walaupun pembelajaran daring ini apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dan dimengerti, dipahami ya sehingga ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja, kalian setidaknya sudah memiliki gambaran mengenai hal ini. Ya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk isi link absen. Ya. Ibu akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.